Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tidak ada tarahnya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang bersama para sahabatnya sehingga pada hari ini alhamdulillah kita dapat menikmati indahnya Islam, insyaallah agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, kita masuk di bab 6, di mana kemarin kita sudah membahas, yaitu teks ulasan, ya. Jadi kita masuk ke bab 6, yaitu tentang teks ulasan, ya. Kompetisi dasar kita belajar hari ini, kita cuma fokus pada satu, yaitu bagian merah yang Pak Guru tandain, yaitu mengidentifikasi informasi pada teks ulang tentang kualitas karya, baik berupa film, cerpen, puisi, novel, karya seni, daerah, dan lain-lain yang dibaca dan didengarkan. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian teks ulasan. Kemudian siswa mampu menjelaskan tujuan menulis teks ulasan, yaitu yang ketiga, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri teks ulasan. Yang keempat yaitu siswa mampu menjelaskan macam-macam teks ulasan. Baik, kita masuk ke pengertian teks ulasan. Ya, apa sih teks ulasan? Ya. Jadi teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Ya, terhadap suatu karya, baik itu novel, puisi, cerpen, drama, film, dan lain-lain. Intinya karya seni, ya. Tujuannya apa? Supaya kita memberikan penilaian, untuk memberikan masukan terhadap sebuah hal apa yang dicapai oleh orang, misalnya menulis novel, apakah novel ini sudah bagus atau tidak, sehingga kita memberikan kritikan yang mendapat membangun sebuah teks karya sastra yang sudah ditulis atau sudah dibuat. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama yaitu strukturnya terdiri dari 4, ya, terdiri dari 4. Yang pertama ada orientasi, kemudian tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kemudian yang kedua adalah memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk. Kemudian yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang dapat diimplementasikan, ya, atau dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dikenal dengan istilah lain, yaitu resensi, ya. Jadi teks ulasan ini dapat juga disebut dengan teks resensi, ya. Kemudian macam-macam teks ulasan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya teks ulasan informatif, kedua adalah teks ulasan deskripsi, dan yang ketiga adalah teks ulasan kritis, ya. Berikut penjelasannya. Teks ulasan informatif adalah teks ulasan jenis ini berisi mengenai gambaran singkat maksud saya, yaitu padat dan umum suatu karya. Resensi ini tidak menyampaikan seluruh karyanya, namun hanya memaparkan bagian yang penting saja, menangkapkan kelebihan dan kekurangan suatu karya.
Ya, jadi hanya menjelaskan secara singkat saja, atau hanya menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan terhadap karya yang sudah ditulis atau sudah dibuat. Itu yang disebut dengan teks ulasan informatif. Kemudian yang kedua adalah teks ulasan deskripsif. Jadi tes ini adalah jenis tes ulasan atau resensi gambaran detail pada setiap bagian suatu karya. Hal ini umumnya dilakukan pada karya fiksi atau mendapatkan gambaran jelas tentang manfaat pentingnya informasi kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis dalam sebuah karya. Jadi digambarkan secara detail apa yang menjadi misalnya sebuah buku, artinya mulai dari pengarang, kemudian siapa yang menulisnya, kemudian disebutkan kelebihannya dan maupun kekurangannya. Jadi secara detail yang dia jelaskan. Kemudian teks ulasan kritis. Jenis suatu karya ini produknya ingin diberikan suatu kritikan dari pandangan tertentu. Teks ulasan dengan catatan penulis sepenuhnya menggunakan daya analisis objektif, bukan subjektif, ya, bukan subjektif. Artinya teks ulasan kritis ini bersifat tidak memihak kepada siapapun. Artinya dijelaskan secara dengan menggunakan metode yang sudah diatur. Artinya tidak diragukan lagi pada teks ini, yaitu teks ulasan kritis ini artinya bukan berdasarkan pandangan penulis. Penulis maksudnya adalah penulis yang mengkritisi, ya. Artinya tes ini berdasarkan kenyataan, ya, sesuai dengan apa yang menjadi tulisan itu. Kalau dinilai bagus ya tetap dikatakan bagus, ya. Kalau masih kurang ya tetap dikatakan kurang, ya. Mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Kalau ada banyak kata yang salah, Pak Guru mohon maaf. Anak-anak, tugasnya hari ini adalah menulis kembali apa yang sudah Pak Guru sampaikan, poin-poinnya, mulai dari pengertian, kemudian tujuan, kemudian ciri-ciri, sampai dengan yang terakhir adalah macam-macam teks ulasan. Baik, mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Sekali lagi Pak Guru mohon maaf apabila banyak kekurangan yang Pak Guru sampaikan atau salah kata. Pak Guru akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.